Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayapi dengan NPM F1B022057. Saya berasal dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelarut organik yang saya pahami dan saya ketahui pada saat saya melakukan praktikum kimia organik kemarin. Nah, pelarut organik yaitu pelarut yang umumnya itu dia mengandung atom karbon C dalam molekulnya. Ada juga jenis-jenis pelarut organik, yaitu ada alkohol, kemudian eter, ester, etil asetat, dan keton. Kemudian ada juga ciri-ciri pelarut organik, yaitu dia mengandung atom karbon C dan dia memiliki ikatan kovalen, kemudian dia bersifat polar dan nonpolar. Nah, tujuan kita melakukan percobaan pelarut organik pada saat praktikum kemarin yaitu untuk membedakan pelarut organik yang bersifat polar dan pelarut organik yang bersifat nonpolar. Nah, perbedaan senyawa polar dan senyawa nonpolar yaitu kalau polar dia itu mudah larut dalam air. Nah, sedangkan kalau nonpolar itu dia sukar larut dalam air. Sukar itu artinya dia tuh kayak tidak mudah larut dalam air, seperti itu. Contoh senyawa polar yaitu ada air, kemudian etanol, metanol, dan banyak lain sebagainya. Nah, contoh senyawa nonpolar yaitu ada kloropom, kemudian itu ada sikloheksana, benzena, N-heksana, dan banyak lainnya. Kemudian perbedaan senyawa polar dan senyawa nonpolar ini mengakibatkan senyawa mengandung dipol-dipol dan bersifat polar. Nah, apa itu dipol-dipol? Dipol-dipol itu adalah senyawa molekul yang memiliki muatan positif dan muatan negatif yang tidak berimpit, gitu ya. Kemudian pada saat kita melakukan percobaan pelarut organik itu ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan. Nah, alatnya itu ada tabung reaksi, kemudian itu pipet tetes, setelah itu ada timbangan analitik, kemudian penanggas air, dan banyak lainnya. Kemudian itu ada bahan yang kita gunakan pada saat kita melakukan praktikum, yaitu ada benzena, kemudian kloropom, N-heksana, kemudian aquades, sikloheksana, metanol, dan lainnya. Nah, pada saat kita melakukan praktikum itu ada langkah kerja yang harus kita ketahui dan kita ingat pada saat kita melakukan praktikum. Yang pertama itu kita timbang terlebih dahulu, tapi ini untuk sampel padat ya teman-teman. Kita timbang terlebih dahulu 10 mg sampel A. Nah, sampel A itu kita menggunakan asam asisilat. Setelah ditimbang sebanyak 10 mg itu kita tambahkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah ditambahkan ke dalam tabung reaksi atau dimasukkan, itu kita tambahkan 0,5 sampai 1 mili larutan benzena ke dalam tabung reaksi yang sudah kita isi sampel tadi, lalu dikocok. Nah, setelah itu diamati apa yang terjadi. Jika larutan itu tidak larut, maka kita harus menambahkan tetes demi tetes larutan benzena sebanyak 3 mili. Nah, setelah itu kita kocok kembali dan diamati, dan setelah dikocok itu diamati. Nah, jika dia tidak larut juga, berarti kita harus dipanaskan di atas penanggas air. Ingat ya, kalau dipanaskan itu tidak menggunakan api langsung. Kenapa? Karena pelarut organik itu dia kan mengandung atau memiliki ikatan kovalen. Nah, jika dia dipanaskan secara langsung, ikatan kovalen itu dia akan terputus nanti jika dia dipanaskan secara langsung. Dan juga kalau
dipanaskan secara langsung kan, kalau pelarut organik itu kan dia kayak bahannya tuh semuanya mudah terbakar. Nah, jadi berbahaya kalau untuk dipanaskan secara langsung. Setelah itu, setelah dipanaskan tadi, diamati apa yang terjadi. Lakukan percobaan itu dengan sampel yang berbeda seperti sampel B dan C. Nah, untuk sampel yang bersifat larutan itu kita pipet 0,5 sampai 1 mili sampel D ya. Itu kita tambahkan atau kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, lalu ditambahkan 0,5 sampai 1 mili larutan benzena ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi sampel. Kemudian itu kita kocok dan diamati serta dicatat. Nah, ulangi percobaan satu dengan pelarut yang berbeda seperti pelarut yang sudah ditentukan oleh asisten atau asdosnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sampel E seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.